Nona Lee, sayang sekali, kamu mengidap kanker otak stadium akhir. Waktumu tidak banyak lagi. Sayang, Ada apa? aku ke rumah sakit untuk mengambil hasil pemeriksaan, sekalian. Ingin memberitahumu sesuatu. Aku sibuk. Penyakit kecil itu kamu sendiri yang ambil obatnya. Guling Han. Aku akan mati. Semua orang iri padaku menikahi suami yang sempurna. Tapi hanya aku yang tahu. Sudah menikah 5 tahun. Dia tidak pernah peduli apa yang aku alami. Semua urusan rumah tangga, besar kecil, aku yang urus sendiri. Sakit, harus pergi ke rumah sakit sendiri. Bahkan, kanker stadium akhir pun harus aku hadapi sendiri. Nona Lee, aku akan mengantarmu menemui Dr. Gulinghan. Dia adalah ahli bidang otak terbaik di dunia. Mungkin ada solusinya. Ayo kita pergi. Ayo masuk, Nona Lee. Bawa resep ini untuk mengambil obat, minum tepat waktu. Semua akan baik-baik saja. Baik, terima kasih dokter. Li Shuiwei, kenapa kamu datang? Aku, Sudah kubilang, urusan kecilmu itu, urus sendiri. Aku sibuk bekerja. Dokter Gu, kondisi Nona ini agak serius. Hasil pemeriksaannya perlu dilihat segera. Orang yang datang ke rumah sakit, mana ada yang tidak serius? Kalau semua seperti dia, minta istimewa, minta segera. Aku masih bisa kerja tidak? Keluar, Dr. Gu, keluar. Kalau berobat, ikuti antrian untuk menemuiku. Kalau urusan pribadi, tunggu sampai aku pulang kerja. tapi Dokter Gu, baik. Gulinghan, kalau aku ingin menemuimu, masih harus daftar. Lalu apa arti pernikahan kita? Bukannya katanya malam ini lembur, tidak pula makan? Kenapa sekarang ada meja penuh makanan? Gulinghan, ini masakan yang kubuat untukmu. Makan terakhir. Apa? Kita cerai saja. Kamu bilang apa? Aku sudah menyiapkan perjanjian cerai. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Kita berpisah. Li Shuiwei, kamu sudah terlalu nyaman ya? Sekarang mulai cari masalah? Ancang-ancang cerai buat mengancam aku? Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak cari masalah. Aku sudah tanda tangan. Kalau tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Li Shuiwei, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku hitung sampai 3, kamu kembali dan minta maaf. Aku bisa maafkan kamu. 3, 2, 1. maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Li Shuiwei, kalau kamu berani pergi, jangan pernah kembali lagi. Gulinghan, 6 tahun lalu. Aku menikah denganmu karena perintah orang tua, tapi tak kusangka. Di hatimu sudah ada yang lain. Waktu itu kamu sedang sedih karena cinta pertamamu meninggalkanmu untuk ke luar negeri. Bahkan kamu menyalahkanku atas semua ini. Selama 6 tahun menikah, tak pernah sekalipun kamu baik padaku. Sudah 6 tahun, aku harus sadar. Mulai hari ini, kita berpisah. Shuyu, Kakak, aku dengar kamu kena kanker. Kok bisa begini? Gulinghan,
Bagaimana dia menjagamu? Kakak, aku cerai dengan Gulinghan. APA? Kakak, Shuyu, aku sakit sekali. kamu kenapa? Bisa tidak kamu jemput aku? Shuyu. Shuyu. Nanti kalau kakak sudah temukan dokter yang lebih baik, aku antar kamu operasi. Tidak ada gunanya, Kak. Dokter bilang, penyakitku tidak bisa disembuhkan. Kok tiba-tiba kamu bisa? Seperti ini? Apa Gulinghan menyakitimu? Ada APA Shuyu? Kamu mau apa? Palin. Shuyu. Pak Gu, ini sudah diatur oleh fakultas. Daftar operasi hari ini. Taruh saja di meja. Guru, lehermu kenapa merah? Jangan-jangan alergi? Gak apa-apa, ayo periksa kamar. Bagaimana kalau kamu buruan tangani saja? Nyonya Guru pernah bantu menyusun daftar alergen untukmu. Dia menghabiskan waktu berhari-hari, naik turun tangga, mencari berbagai buah konsultasi, bertanya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada 50-60 jenis alergen, semuanya dia tanyakan. Iya, catatannya saja. Nyonya Guru Piut Setable ini. Sekelilingku kan dokter semua, perlu dia repot-repot. Nanya lagi segala. Pak Gu, kamu lupa ya? Malam pertama Nyonya Guru ngirim makanan untukmu. Hanya karena salah ingat nama obat, kamu langsung marah besar. Memarahi Nyonya Guru. Li Shuwei, kamu bahkan gak bisa menyalin tabel dengan benar. Kalau pasien salah minum obat, kamu sanggup tanggung jawab? Pergi. Sejak saat itu, setiap kali kamu minta bantuan Nyonya Guru, meskipun cuma minta dia bikin memo, dia pasti tanya dokter lain dulu. Berkali-kali konfirmasi. Tapi kan dia bukan lulusan perawat di belakang layar. Nggak tahu berapa susah payahnya. Lau Gu, kakak ipar kan melarangmu. Datang ke tempat kekau begini. Hari ini kok dilepas sih? Cerai. Baguslah cerai. Perempuan emang nggak boleh dimanja. Benur, ayo minum. Rayakan, ayo minum, sini minum. Ayo minum sini. Aku duluan ya. Young Master Gu. Mana orangnya? Mana semua orang? Li Shuyue. Mana su penghilang mabukku? Li Shuyue. Tuan, Nyonya sudah pergi. Li Shuyue. Li Shuyue lagi. Apakah rumah tidak bisa berjalan tanpa Li Shuyue? Pelayan tadi sedang membersihkan kamar. Dan menemukan surat diagnosa Nyonya. Surat diagnosa apa? Nyonya dia. Dia menderita kanker otak. Kanker otak? Trik kecil ini masih mau menipuku? Fui Huai. Segera cari tahu lokasi Li Shuyue. Dia berani menipuku dengan laporan palsu, benar-benar tidak tahu aturan. Kakak, setelah aku meninggal, jangan beritahu Gulinghan tentang nisanku. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Juga tidak ingin dikubur di makam keluargaku. Baik. Shuyu, kakak berjanji padamu. Pasti akan membuat Gulinghan membebaskanmu.
Kalau begitu, aku lega. Shuyue, Shuyue. Sudah ketemu orangnya? Kamu buru-buru mencari Li Shuiwei. Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta padanya? Dia siapa? Kaku, membosankan, tidak punya kelebihan apapun. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Itu bagus. Jangan sampai menyesal setelah kehilangan. Menyesal? Tidak mungkin. Baik, aku beritahu kamu di mana dia. Di mana? Jalan Dongping now. Siapkan mobil, aku ingin lihat. Apalagi trik yang bisa dia lakukan. Laugu, aku sarankan jangan terlalu impulsif. Lebih baik persiapkan mental dulu. Persiapan? Persiapan apa lagi yang kubutuhkan? Li Shuiwei sudah berkali-kali bertingkah tanpa alasan. Masih mengharapkan aku bersikap baik padanya? Gu Lenghan. Aku saudaramu, masa aku mau mencelakanmu? Lebih baik tenangkan diri dulu sebelum masuk, kalau tidak. Aku khawatir kamu tidak bisa menerima hasilnya. Sudah menikah 6 tahun. Li Shuiwei, aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Li Shuiwei, keluar sekarang. Tuan, apakah Anda datang untuk menghadiri pemakaman Nona Li Shuiwei? Li Shuiwei. Pemakaman? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Pagu, kamu baik-baik saja, Pagu? Dokter Gu, kondisi Nona ini agak parah. Laporan pemeriksaan perlu dipercepat. Orang yang datang ke rumah sakit, mana yang tidak parah? Semuanya seperti dia, minta istimewa, minta dipercepat. Aku masih perlu kerja tidak? Keluar. Pak Gu, jangan emosi. Mungkin petugas yang salah. Li Shuiwei, dia pasti masih hidup dengan baik. Berdiri, Pak Gu. Kamu benar. Li Shuiwei tidak mungkin mati. Dia hanya ingin menyiksaku. Dia menggunakan cara ini untuk membuatku menyesal. Segera bongkar altar ini. Suruh Li Shuiwei keluar. Suruh dia menemuiku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Berhenti. Jangan sentuh adikku. Li Wanqing. Di mana Li Shuiwei? Aku ingin bertemu dengannya. Apa hakmu untuk menemuinya? Aku suaminya. Suamai? Di hari Shuyu. Suaminya sudah lama tiada. Saat dia dihina oleh keluargamu. Saat dia diseret oleh temanmu untuk terjun payung dari ketinggian 3000 meter. Saat dia didiagnosis kanker otak stadium akhir. Saat dia ketakutan dan tak berdaya, di mana kamu yang mengaku sebagai suaminya? Di mana? Kanker otak? Tidak mungkin. Shuyu selalu sehat. Bagaimana mungkin dia terkena kanker otak? Shuyu, buka matamu dan lihat. Suami yang kau cintai selama bertahun-tahun, seorang dokter. Bahkan tidak tahu kau terkena kanker otak. Cukup. Li Shuiwei, kalian sudah cukup membuat keributan. Jangan berpura-pura lagi, cepat keluar. Kau sengaja membalas dendam padaku, kau mengelabuiku untuk datang ke sini. Hanya ingin melihatku menyesal. Aku sudah tahu rencanamu, cepat keluar. Keluar. Pak Gu, jangan emosi. Li Shuiwei mungkin benar-benar sudah meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin, dia tidak akan mati. Dia hanya sedang marah padaku. Dia hanya ingin melihatku menderita seperti sekarang. Gulinghan, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin membuatku percaya bahwa Li Shuiwei sudah meninggal? Kalau begitu, buka peti mati dan periksa mayatnya. Saat Shuyu masih hidup, kamu tidak tahu menghargainya. Sekarang berpura-pura vegetasisha, tidak mere semunifik? Asalkan bisa membuktikan dia masih hidup. Meski dikutuk langit, aku rela. Bahkan peti mati pun tidak ada. Semua ini adalah tipuan yang kalian buat. Li Shuiwei sama sekali tidak mati. Kamu ternyata pura-pura mati untuk menipuku. Sekarang cepat keluar dan temui aku. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak muncul, kita putus hubungan. 3, 2, 1. Nona Li. Shuyu. Nona Li,
sesuai wasiat adikmu sebelum meninggal. Jenazahnya sudah dikremasi. Ini abunya. Harap tabah. Abu, Gulinghon, aku beri kamu kesempatan terakhir. Bukankah kamu ingin bertemu Shuyu? Sekarang, kamu sudah bertemu. tidak mungkin. Kamu pasti menipuku. Jangan sok tahu. Aku lebih berharap Shuyu hidup daripada kamu. Tapi orang sepertimu masih hidup. Sementara adik satu-satuku sudah meninggal. Tidak mungkin. Hanya sebuah kotak abu, ingin menipuku? Li Shuyue sudah meninggal. Aku tidak percaya, tidak percaya. Gulinghon, saat Shuyu masih hidup, bukan tidak memberimu kesempatan. Hanya saja kamu tidak memanfaatkannya. Apa maksudmu? Hari ketika Shuyu didiagnosis kanker otak stadium akhir. Dia pernah ingin meneleponmu, tapi kamu yang jelas-jelas ada di rumah sakit. Justru menolaknya. Kamu pasti tidak menyangka saat kamu pergi membantu teman masa kecilmu mengatur kamar pasien. Shuyu masuk ruang gawat darurat. Sebagai suami, kamu tidak peduli dengan istrimu sendiri, malah merawat selingkuhan yang pura-pura sakit. Apa kamu masih manusia? Gulinghon, keinginan terbesar Shuyu sebelum meninggal adalah memutuskan semua hubungan denganmu. Cepat urus surat cerai. Berikan kebebasan padanya. Gulinghon, Shuyu hanya butuh surat cerai. Dengan kekuasaanmu, tidak sulit kan? Main tarik ulur ya? Aku sama sekali tidak percaya. Li Shuyue sudah meninggal, masih mau surat cerai. Suruh Li Shuyue datang sendiri ambil. Cari tahu lokasi Li Shuyue. Hidup ketemu orang, mati ketemu kubur. Baik, bawahan akan mengerahkan semua tenaga untuk mencari. Tuan Fu, ada apa dengan kepala keluarga? Dulu tidak peduli dengan Nyonya, kenapa tiba-tiba mencari Nyonya? Yang terlibat biasanya tidak sadar. Baru tahu sakit setelah kehilangan orang tercinta. Kalau Pak Gu perlahan menyadarinya, mungkin akan lebih menderita. Ayo pergi dulu. Halo, Nona Li, adikmu sudah sadar. Bos Xie menyuruhku memberitahumu. Shuyu sudah bangun. Baik, aku segera ke sana. Shuyu. Shuyu, kamu sudah bangun. Kakak, bukankah aku sudah mati? Dasar adik bodoh, ngomong apa sih? Kamu masih hidup baik-baik. Kakak jangan goyang-goyang. Aku bisa mati digoyang-goyang. CIH. Jangan lagi bilang kata itu. Adikku orang baik pasti selamat, pasti bisa melewati bahaya. Kamu, Xie Jingming. Kakak kelas Xie. Beruntung ada Pak Xie yang mendatangkan ahli dari luar negeri. Baru bisa menyelamatkan nyawamu. Shuyu, kita bertemu lagi. Guru. Ada kabar Shuyu? Guru, formulir operasi ini salah tanda tangan. Beberapa operasi minggu ini, tolong ditunda dulu. Kecuali kabar tentang Li Shuyue. Jangan ganggu aku. Kebahagiaan itu selalu baru terasa setelah kehilangan. Baru terasa sangat berharga. Guru, kenapa kau seperti ini? Ya. Apa bagusnya Li Shuyue ini? Kenapa aku selalu teringat padanya? Ahan. Shuyu. Shuyu. Kamu di mana sih? Aku kasih kesempatan terakhir. Aku hitung sampai 3, kamu balik dan minta maaf. Aku sama kamu. Datang ke rumah sakit obat. Kasus mana yang tidak parah? Sama seperti dia.
Minta istimewa, minta cepat. Aku masih perlu kerja nggak? Keluar. Kamu bahkan gak bisa menulis formulir dengan benar. Kalau pasien salah minum obat, konsekuensinya bisa kamu tanggung. Lau Gu, hari ini kan pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu ajak Xia Xinglan juga? Bukannya aku sudah bilang sebelumnya? Ini kan dilihat Li Shuiwei. Nggak pengaruh. Cuma pernikahan keluarga kok. Aku harus lihat mukanya dia. Aku cuma tahu dulu ibu. Ingin Xia Xinglan masuk keluarga Gu. Tapi 6 tahun ini, yang temani kamu kan Li Shuiwei. Sekarang kamu sama Xia Xinglan nggak jelas. Kamu mau Li Shuiwei mikir apa? Aku dan Xia Xinglan terbuka. Lagian keluarga Xia dan Gu kan sudah berteman lama. Ngomong-ngomong, apa salahnya merawat dia sedikit? Li Shuiwei nggak akan peduli hal seperti ini. Hari ini tidurnya agak lama, badan nggak enak? Kakak kelas. Kamu belum pergi? Khawatir di sini butuh orang. Lagi pula, perusahaan sekarang nggak ada masalah. Sudah nggak demam. Kondisinya juga bagus, kayaknya memang sudah jauh lebih baik. Kakak kelas. Kamu cari dokter khusus dari luar negeri. Sembuhkan aku. Aku belum berterima kasih secara resmi. Jadi, mau berterima kasih gimana? Menikah? Bercanda kok. Kamu istirahat yang baik dulu. Waktu pertolongan, kalau keinginan hidupmu nggak kuat, dokter sehebat apapun nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, terima kasih dulu ke dirimu sendiri. Kalau enggak, gimana bisa layak jadi adik kelasmu? Sudah, nggak mau ketawa nggak usah dipaksa. Iya, makan yang manis-manis, biar dopamin naik. Biar mood juga lebih baik. Guru, kamu sudah beberapa hari dan malam tidak memejamkan mata. Lebih baik pulang dan tidur sebentar. Rumah itu penuh dengan jejak Shuyu, aku tidak mau pulang. Kenapa? Kenapa masih tidak ada kabar dari Shuyu? Kamu sudah mengirim orang untuk mencari di seluruh kota, pasti akan segera ada kabar. Aku sudah membatalkan semua pekerjaanku. Hadiah hari pernikahan kita. Aku dan ibuku. Dan adikku juga sudah diberitahu, tanpa izinku. Tidak boleh mengganggunya, apalagi yang bisa kulakukan. Guru, semua ini sudah kamu atur sejak lama. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau begitu, katakan, kenapa Shuyu tidak mau kembali menemuiku? Kenapa? Ini, Li Shuyue, Kakak Ahan, kenapa kamu datang? aku dengar kamu sudah beberapa hari tidak makan dengan baik. Kamu punya penyakit lambung. Aku benar-benar tidak tenang. Jadi aku membuatkan sedikit makanan dan membawanya untukmu. Aku tidak butuh. Guru, lebih baik kamu makan sedikit. Nyonya guru sebelumnya paling memperhatikan kesehatanmu. Kalau dia tahu kamu seperti ini sekarang, pasti lebih tidak mau kembali. Apa yang kamu masak ini, bahkan tidak lebih baik dari pelayan. Rasanya seperti makan lilin. Ini pertama kalinya aku memasak. Sebagai istri gulingan. Dalam hal apapun, harus yang terbaik. Jangan cari alasan untuk menghindar. Buang semua masakan ini, hal seperti ini. Jangan sampai aku lihat lagi kedua kalinya. Shuyu sebelumnya. Juga seorang putri yang tidak pernah menyentuh air. Dia mau memasak untukku. Apakah selama ini aku yang tidak pernah puas? Aku yang salah. Kakak Ahan, Li Shiyue. Apakah masih karena marah tentang permainan kebenaran atau tantangan itu? Jadi tidak mau kembali. Dia terlalu manja. Tapi, memang begitulah dia. Kamu tidak perlu khawatir. Makan dulu, jaga kesehatan itu penting. Pertama kali Shuyu datang ke rumah sakit, membawakan makanan. Ini juga masakan yang sama. Ahan. Kamu sibuk seharian, ini sup yang aku rebus selama 6 jam. Sudah dicoba, bahkan buang si pengasuh bilang enak. Dokter Gu, ini istri Anda ya? Tidak menyangka. Masih sempat masak sendiri dan mengantarnya ke rumah sakit. Tidak seperti suamiku, garam dan gula saja tidak bisa bedakan. Wah, iri deh.
Istri yang perhatian seperti ini jarang ditemui. Dokter Gu, kamu beruntung sekali. Bagaimana kalau pelatihan hari ini dibatalkan saja? Anda bisa meluangkan waktu. Lebih banyak menemani istri. Itu hari ini apa? Tempatmu pura-pura lembut dan sopan. Ambil ini. Jangan pikir dengan begini aku akan memandangmu lebih tinggi. Mimpi. Bu Guru, lebih baik Anda pulang dulu. Aku memang ada yang salah. Nanti, ketika bertemu Xiu lagi, aku pasti akan menjelaskan semuanya. Lao Gu, ada kabar tentang Li Shuiwei. Dia di mana? Lao Gu, kamu harus siap mental. Ini surat kematian Li Shuiwei. Guru, Anda harus jaga kesehatan, Guru. Tidak. Ini palsu. Dia tidak mati, aku akan mencarinya. Kakak Ahan, Li Shuiwei sudah meninggal. Kamu masih punya aku, kamu harus jaga kesehatan. Aku akan selalu menemanimu. Dia tidak mungkin mati. Aku tidak mau siapa-siapa sekarang, aku hanya mau Shuyu. Lao Gu, Shuyu. Kakak Ahan, Lao Gu, dokter. Cepat panggil dokter. Dokter. Shuyu. Kakak Ahan, jangan menakut-nakutiku. Shuyu, sudah nyaman tinggal di tempatku? Oh, Xie Senior, di villa ada sinar matahari, ada bunga-bunga. Tinggal di sana mood jadi lebih baik. Baguslah. Hasil pemeriksaan ulang bagaimana? Oh, perlahan-lahan membaik. Shuyu, aku bisa sulap, percaya tidak? Ah, Keajaiban kecilku. Shuyu, tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Kakak Xie, aku sangat suka. Shuyu. Shuyu, akhirnya kamu kembali. Ahan, kenapa kamu menangis? Aku bermimpi. Aku bermimpi kamu tidak akan pernah kembali lagi. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku selalu di sampingmu? Shuyu. Shuyu, kamu di mana? Shuyu. Shuyu, aku salah. Guling Han. Shuyu, maafkan aku. Shuyu. Turunlah. Sudah cukup? Guling Han, hari ini jika aku terlambat satu langkah lagi, kamu akan melompat dan jatuh menjadi bubur. Kamu tahu? Terjun payung. Bawa aku terjun payung. Guling Han. Ketika dia Li Shuiwei masih hidup, kamu menganggapnya seperti udara, sekarang dia tidak ada lagi. Kamu di sini mau mati-mati, siapa yang peduli? Aku sama sekali tidak ingin mati. Aku hanya ingin tahu. Saat itu, karena leluconku, dia terjun payung dari ketinggian 3.000 meter. Seberapa takutnya dia saat itu? Aku tidak tahu sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Guling Han. Saudara, aku tahu kamu sangat sedih sekarang. Tapi hari ini, bahkan jika kamu melompat dari sini dan jatuh menjadi bubur, dia Li Shuiwei tidak akan kembali. Kamu tahu? Bisakah kamu bangkit? Kamu masih punya keluarga. Dan pasien di rumah sakitmu. Dan aku, saudaramu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Shuyu meninggalkanku. Dia tidak akan kembali lagi.
Sekarang aku tidak peduli apapun. Fu Xiao, dokter Gu mengalami pendarahan lambung akut. Untungnya ditemukan tepat waktu, tapi aku harus mengingatkan kalian. Jangan minum alkohol, kalau tidak, bahkan Hua Tuo yang hidup kembali pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku mengerti. Pergilah si Bo. Aku tahu sekarang kamu hanya seperti mayat hidup. Kecuali kabar dari Li Shuiwei. Kamu tidak mendengar apa pun. Tapi Gu Linghan. Jangan seperti penchkat. Rumah sakit sebesar ini, ada ratusan pasien. Menunggumu untuk didiagnosis, dioperasi, semua orang menunggumu. Tapi kamu? Sekarang seperti ini. Pantas dengan identitasmu sebagai dokter? Gu Linghan. Aku sudah melihat. Li Shuiwei meninggalkanmu itu seharusnya. Orang sepertimu. Tidak layak untuk Li Shuiwei menyerahkan hidupnya. Fui Huai, aku percaya pada kebaikanmu. Aku menyerahkan grup Gu padamu. 10% sahamnya untuk ibuku. 10% lainnya untuk adikku. Di masa depan, tolong rawat mereka berdua untukku. Kamu sedang menulis wasiat? Aku beritahu, kalau kamu mati, aku akan jual semua sahammu dengan harga murah. Biarkan ibumu dan adikmu menjadi gelandangan seumur hidup. Mereka akan membencimu selamanya. Aku tidak akan mati. Dia menyuruhku hidup, hanya untuk merasakan penderitaan. Untuk membuatnya lega. Aku akan hidup dengan baik. Di alam baka nanti. Mungkin aku bisa bertemu dengannya. Guru. Istri guru sepertinya masih hidup. Apa kamu? Guru, aku sudah memeriksa catatan medis dan obat istri guru, ternyata dia kemarin datang ke rumah sakit untuk kontrol. Aku tahu. Kenapa kakaknya tidak ada kabar sama sekali? Shuyu adalah satu-satunya keluarganya. Dia tidak mungkin diam saja. Dia seharusnya akan balas dendam, tapi dia tidak melakukannya. Aku akan mencarinya. Gu Linghan. Tenang dulu. Mungkin perawat salah. Bro. Kondisi kamu sekarang gak bisa nerima tekanan sedikit pun. Kamu tahu gak? Aku gak bisa tenang. Selama Shuyu masih hidup. Selama masih ada secerca harapan, aku akan mencarinya. Gak bisa, aku harus melihat sendiri. Kamu tinggal tenang di tempatmu, kakakmu, aku yang jelasin. Di sini Gakpol Parker. Aku tahu kamu, seniornya Shuyu. Aku gak berani nerima panggilan senior dari anak tertua keluarga Gu di Beijing. Kamu bisa gak jawab aku, tapi tolong kasih tahu aku. Shuyu di mana? Kamu sebagai suaminya, malah nanya pria lain di mana dia. Lucu gak sih? Lalu tadi kamu telepon siapa? Aku udah cek. Kamu naksir dia 10 tahun, kalau bukan nyari dia, mau nyari siapa lagi? Kasih tahu aku. Kamu sembunyikan dia di mana? Bikin dia pura-pura mati, cuma buat bikin aku sakit dan sedih. Kasih tahu aku. Dia sebenarnya di mana? Gak mau bilang? Boleh. Aku akan jungkir balikan seluruh kota, aku akan temukan dia. Lebih baik kamu jangan ganggu dia. Gu Linghan. Aku sekarang benar-benar menyesal. Gak merebut Shuyu kembali. Buat dia terjebak di keluarga Gu karena kamu. Sekarang kamu temukan dia lagi gimana, aku gak akan lepaskan lagi. Jadi, dia masih hidup. Iya, dia masih hidup. Kalau gitu kasih tahu aku di mana, aku gak akan biarkan dia sedih lagi. Kasih tahu aku, dia bilang apa? Aku pasti akan jaga dia baik-baik. Kamu yakin Shuyu mau ketemu kamu? Gak usah khawatir. Aku akan minta maaf ke Shuyu. Dapatkan maafnya. Gu Linghan. Jangan mendekat. Shuyu. Gak apa-apa. Aku di sini. Senior. Tenang, ada aku di sini. Pak Gu, akhirnya kamu kembali. Semua surat keluhan ini belum ditangani.
Dekan sedang marah besar di sana. Keluar. Bukankah sudah kubilang aku berhenti praktik? Dr. Gu. Sebagai muridmu, ini terakhir kali aku memanggilmu guru. Aku tahu betapa sulitnya keadaanmu belakangan ini. Tapi kumohon, surat-surat keluhan ini harus segera ditangani, begitu juga operasi-operasi itu. Harus segera diserahkan. Keluar. Maaf, Pak Gu. Aku mengundurkan diri. Sikapmu yang murung sekarang ini sama sekali tidak mencerminkan rasa tanggung jawabmu. Besok aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan meminta maaf secara terbuka kepada Shuyu. Lao Gu. Kenapa minum sampai segini banyaknya? Kalau mabuk, aku tidak akan merasakan sakitnya kepergian Shuyu. Sudah, jangan minum lagi. Besok masih ada konferensi pers. Aku yakin, Li Shuiwa pasti akan melihat permintaan maafmu. Tuan Gu, menurut sumber internal, Anda bertugas di rumah sakit rakyat kota, tapi sudah menunda operasi selama sebulan. Apakah ini benar? Tuan Gu, kabarnya istri Anda baru saja meninggal. Ada rumor yang menunjukkan itu karena kekerasan psikologis Anda selama bertahun-tahun, hingga membuatnya depresi. Bisakah Anda memberikan detailnya? Benarkah, Tuan Gu? Bisakah Anda menjelaskannya? Tolong beritahu kami, Tuan Gu. Pertama, istriku sama sekali tidak meninggal. Siapapun yang berani menyebarkan rumor lagi, akan kuhilangkan dari Hai Cheng. Kedua, konferensi pers ini khusus kusiapkan untuk istriku, Li Shuyue. Aku ingin meminta maaf padanya dengan sungguh-sungguh. Shuyu. Sebelumnya, aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Untuk menebusnya, aku telah menyiapkan kebun sakura seluas 100 hektar yang paling kau sukai. 3 hari lagi, di Taman Mona, aku akan mengadakan pesta menikmati bunga yang megah. Aku tahu, kau pasti akan datang. Kenapa? Aku sudah melupakan semuanya. Kenapa kau harus membuatku mengingatnya lagi? Guling Han. Apalagi yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Proyek ini berjalan dengan baik, tak lama lagi akan selesai. Bos Xie, beberapa hari ini tidak melihat Nona Li. Apakah dokumen ini masih perlu ditandatangani olehnya? Shui bilang pulih sebenarnya. Aku menyuruhnya beristirahat beberapa bulan lagi. Tanda tangan selanjutnya akan kugantikan. Tolong nyalakan TV, alihkan ke saluran finansial. Shuyu. Aku tahu salah. Maafkan aku menunggumu kembali. Aku ada urusan keluar, semua rapat hari ini dibatalkan. Tuan Gu, katakan lagi 2 patah kata. Tuan Gu. Guling Han. Apalagi yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Shuyue, tidak apa-apa. Shuyue, di sini ramai. Kita keluar ya? Kakak kelas, tadinya kupikir aku sudah memutuskan hubungan dengan semua. Kepedihan yang tak terungkap itu. Tapi saat bertemu Guling Han, aku malah merasa takut. Shuyu, ini reaksi stres. Tenang, aku di sampingmu, tak ada yang bisa menyakitimu. Aku tidak ingin kembali ke keluargaku lagi, terlalu menyesakkan. Terlalu menekan. Jangan kembali, selama kau tidak mau, tak ada yang bisa memaksamu. Melakukan hal yang tidak kau sukai. Benarkah? AO. Bukankah ini orang yang sedang berjaya dari grup Xie? Xie Jingmei? Siapa wanita di sampingnya? Tak pernah kulihat sebelumnya. Dia membawa wanita ke Kara APA Pun. Berita mengejutkan. ITU Li Shiyu. Mulai hari ini, grup Xie akan memberikan perlindungan keamanan menyeluruh. Kepada Nona Li Shiyu. Jika ada orang yang menggenggam keselamatan Li Shiyu, grup Xie akan melakukan segala upaya untuk menghalanginya. Belum makan kan? Ada restoran baru di dekat sini. Mau mencoba? Baik.
Baru saja parkir hujan turun, cuaca benar-benar tak menentu. Untung ada kakak kelas, sejak aku bangun. Kau membantuku begitu banyak, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Jadi, maukah kau berkencan denganku? Guling Han. Kau mau menemuinya? Tidak ada yang perlu dibicarakan, ayo kita makan. Aku akan mengusirnya pergi. Senior yang tidak berguna. Guling Han meskipun seorang dokter. Tapi sifatnya ekstrim. Jika aku tidak menjelaskan padanya hari ini, dia tidak akan berhenti begitu saja. Kamu mau bertemu dengannya? Ya, aku ingin menjelaskan padanya. Baik, aku akan masuk dulu. Shuyu. Shuyu, aku membuatkan makanan favoritmu. Guling Han. Bicaralah dari situ saja. Jangan mendekatiku lagi. Kamu baru sembuh, butuh nutrisi. Jadi aku membuatkanmu makanan, coba rasakan, ya? Kamu yang membuatnya sendiri? Ya, makanan favoritmu dulu, krim jamur. Itu favoritmu. Ini pertama kalinya aku masuk dapur, tidak terlalu mahir. Makanannya mungkin tidak terlalu menarik. Jika kamu melihatnya jadi tidak nafsu makan. Memang bikin tidak nafsu makan. Kalau begitu, aku akan membuatkannya lagi untukmu. Tidak perlu. Maksudku, kamu yang bikin tidak nafsu makan. Guling Han, tidak ada kemungkinan lagi antara kita. Apa yang kamu lakukan ini hanya membuatmu terlihat lebih bodoh. Li Shiyu. Dia, Guling Han, untuk memasak untukmu. Tangan operasinya sampai terluka. Berikan dia kesempatan sekali lagi. Kesempatan? Lalu siapa yang memberiku kesempatan? Dia, Guling Han, hanya memasak sekali untukku. Aku harus buru-buru memaafkannya. Aku memasak untuknya selama 6 tahun. Menjadi pembantu selama 6 tahun. Kenapa kalian tidak menyuruhnya membayar dengan nyawanya? Kamu tidak bisa bicara. Karena yang kukatakan adalah fakta. Pengorbananku untuk Guling Han. Tidak ada seorang pun yang berhak mempertanyakannya. Termasuk dia, Guling Han sendiri. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku membuatmu sangat menderita? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa tidak datang menemuiku? Dan menamparku sampai sadar? Aku takut jika ku beritahu, kamu hanya akan dingin. Mengatakan aku cari gara-gara. Takut kamu menusuk pisau lagi di lukaku. Maaf. Sungguh maaf. Sekarang aku juga tidak peduli, kau sudah membuat dirimu seperti ini. Aku juga tidak akan melihatmu lagi. Aku mencintaimu, Shuyu. Aku mencintaimu. Dulu sekali, aku sudah sangat mencintaimu. Kau tidak tahu. Ketika aku tahu, kau adalah calon istriku. Betapa senangnya hatiku. Bukan aku tidak pernah mencintaimu. Tapi sudah terkikis oleh sikapmu yang dingin. Shuyu, aku yang salah. Aku sombong dan bodoh, sudah mendapatkan cintamu. Tapi menyia-nyiakannya, aku mohon padamu. Bisakah kau mencintaiku sekali lagi? Aku tidak akan dingin lagi padamu. Guling Han, aku tidak sepertimu. Lihai dalam urusan cinta, kau bisa cepat jatuh cinta pada seseorang. Dan juga bisa cepat melepaskan diri saat tidak mencintai lagi. Cintamu seperti bunga sakura yang indah, paling indah saat pertama kali dilihat. Tapi setelah mekar, hanya tersisa lumpur yang busuk. Seindah apapun, aku tidak mau lagi. Aku bersumpah, mohon cintaiku sekali lagi. Guling Han, di dunia ini banyak orang. Pergilah menyiksa orang lain. Di dunia ini hanya ada satu Li Shuyue. Aku hanya mau kamu. Kau ingin memaksaku. Aku tidak memaksamu. Setelah ini aku akan mendengarkanmu, baik? Kalau begitu pergilah. Inikah hukumanmu untukku? Tuan Fu, apa yang terjadi dengan kepala keluarga? Baju basah kuyup dan mabuk sampai seperti ini. Ingin berbaikan dengan Li Shuyue. Tapi ditolak dengan keras. Shuyu. Shuyu datang mencariku? Kepala keluarga, kau mabuk, nyonya dia. Sudah menjadi tunangan Xie Jingming. Aku juga dengar Xie Jingming sudah membawanya bertemu orang tua. Jangan banyak bicara. Ling Han, menurutku kau tidak perlu putus asa. Dulu kau adalah workaholic. Li Shuyue baik padamu. Tapi kau selalu dingin padanya. Sekarang di saat seperti ini, wajar jika dia meninggalkanmu. Kalau begitu katakanlah. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kembali hati Shuyu? Aku punya satu ide. Aku ingat dulu saat kamu menikah dengan Li Shuyue.
Kamu bahkan tidak punya lamaran yang layak. Bagaimana kalau pega ini? Kamu mengadakan pernikahan besar untuk menebusnya. Lau Gu, kamu mau pergi kemana? Shuyu selalu merasa menyesal tentang hal ini. Kesempatan untuk menebusnya akhirnya datang. Shuyu, jangan sembunyi lagi dariku. Aku hanya ingin melihatmu. Sekarang kamu sudah melihatku. Bisakah kamu pergi? Shuyu. Dulu kamu tidak pernah bersikap dingin seperti ini padaku. Guling Han. Dulu kamu juga tidak pernah setidak tahu malu ini. Aku tahu. Tapi orang bisa berubah. Dulu aku juga tidak pernah mengejarmu. Sekarang, aku terus memikirkanmu. Aku memikirkanmu sampai pagi. Guling Han, jangan mendekat. Shuyu. Kamu tahu tidak, sekarang setiap kali aku melihatmu dengan pria lain, aku tidak berani marah. Aku takut menakutimu. Aku takut kamu akan semakin menjauh dariku. Shuyu. Guling Han, jangan sentuh aku. Shuyu, tanganmu sakit tidak? Guling Han, bisakah kamu berhenti menggangguku? Tidak bisa. Jangan paksa aku. Kamu yang memaksaku. Kita sudah menikah 6 tahun. Kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Kamu tidak memberiku kesempatan sama sekali. Shuyu, aku beritahu kamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selama masih ada sedikit harapan. Aku tidak akan menyerah, Shuyu. Aku tahu kamu mencintaiku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan mencintaimu dengan baik, Shuyu. Guling Han, kalau kamu berani menyentuh Shuyu lagi, aku akan membuat keluargaku menghilang dari dunia ini. Guling Han, bisakah kamu pergi? Shuyu, kamu kenapa? Dia menyuruhmu pergi. Kamu tidak dengar? Shuyu. Lau Gu, ada masalah apa? Apa itu Xie yang berani menyentuhmu? Aku akan memukulnya untukmu. Jangan pergi. Shuyu akan marah. Ternyata cinta benar-benar bisa mengubah seseorang. Dulu karaktermu sangat pendendam. Sekarang demi li Shuyua, kau rela dipukuli. Hanya karena takut dia tidak bahagia, ya? Sekarang aku mengerti kenapa perempuan suka menonton drama mengejar istri sampai ke liang kubur. Mantan penguasa yang merendahkan diri karena cinta. Jatuh ke dalam debu. Sudah, jangan banyak bicara. Bantu aku dulu. Bantu aku persiapkan pernikahan. Baik, aku pergi. Xie Jingming. Li Shuyue adalah milikku. Kau tidak berhak merebutnya dariku. Kau juga tidak akan bisa. Kakak kelas, aku benar-benar tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Kau sibuk saja. Baik. Tuan Xie, penyakit Nona Li memburuk sangat tiba-tiba. Kami sudah mencoba berbagai cara pengobatan. Lebih baik kau bersiap secara mental. Tuan muda, Nona Li sepertinya sedang minum-minum di kamarnya. Shuyu, jangan minum lagi. Shuyu, kenapa minum begitu banyak? Tubuhmu baru saja sembuh. Kakak kelas, jangan sembunyikan dariku. Aku tahu kondisi tubuhku tidak akan membaik. Sudah tahu, masih minum begitu banyak. Karena aku benci diriku yang sekarang. Terus-terusan terlibat dengan Guling Han. Aku pikir, setelah mati sekali, aku akan menjadi lebih bijak. Tapi tidak disangka, saat bertemu Guling Han lagi, semua luka di masa lalu muncul di pikiranku. Aku masih merasa takut. Kakak kelas, aku sangat tidak berguna, ya? Tidak. Shuyu, jika langit memberi kita kesempatan memilih lagi, apakah kau akan memilihku? Mungkin. Ya. Guling Han, aku hanya akan mengatakannya sekali. Pada hari ulang tahun Shuyu, dia akan muncul tepat waktu di Villa Bulan Baru.
Jika kau ingin menebus kesalahanmu padanya, persiapkan pernikahan megah untuknya. Pak Yo, masih ada 3 hari lagi. Itu adalah ulang tahun Shuyu. Pesan saja Moonlight Villa yang sudah aku lihat sebelumnya. Aku akan melamar Shuyu di sana. Gaun pengantin tidak perlu. Pesan saja pakaian tradisional Tiongkok. Tempatnya juga diatur dengan gaya tradisional Tiongkok. Dan juga hantaran pengantin ala zaman dulu. Semua barang bawaan pengantin tidak boleh kurang satu pun. Siapkan semuanya. Tuan, Anda terlalu bersemangat. Nyonya belum memaafkan Anda. Apakah dia benar-benar akan menerima lamaran Anda? Lau Gu, aku bicara jujur ya. Senior Li Shuiwe ITU. Xia Jingming, sangat lisik. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Masalah ini sebaiknya dibicarakan dulu dengan Li Shuiwe, Tuan. Anda tidak ada tandingannya dalam pekerjaan. Tapi tahun you risen hari, and kurang pajak. Jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh mereka. Sudah, kalian terlalu banyak bicara. Aku tahu batasanku. Baik. Bos Fu, apakah kita masih perlu mempersiapkan tempat pernikahan Tuan? Lei Kyukin. Lau Gu sekarang sudah terjebak dalam pikirannya sendiri. Semoga Li Shuiwe bisa memaafkannya. Jika tidak, sifatnya akan menjadi gila. Yi Huai, kamu yakin Shuyu akan datang ke Moonlight Villa untuk menemuiku? Menurutmu, apakah dia akan datang? Apakah dia akan melawanku? Bukan aku ingin menegurmu, Lau Gu. Kamu sudah bertanya padaku ratusan kali. Jika Li Shuiwe memaafkanmu, ini akan menjadi hal yang membahagiakan semua pihak. Kamu harus memperlakukannya dengan baik nanti. Tenang saja, aku pasti akan melakukannya. Ayo pergi. Shuyu. Dia tidak akan meninggalkanku. Di mana kamu menyembunyikannya? Keluarkan Shuyu. Di belakang. Tuan Mutagu. Shuyu. 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 Tuan Mutagu Linghan. Tuan Mutagu. Shuyu. Aku datang mencarimu.